يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai makhluk sosial terkadang sering menceritakan berbagai kehidupan kepada orang lain, baik itu kepada keluarga ataupun teman. Namun alangkah baiknya jika semua hal dalam kehidupan kita tidak diceritakan kepada orang lain. Kita harus memberikan batasan terhadap hal apa saja yang boleh ataupun tidak boleh diceritakan kepada orang lain, agar tidak merugikan diri sendiri. Ada 5 perkara yang jangan sampai perkara tersebut diceritakan kepada orang lain, walaupun orang itu adalah istri kita ataupun orang yang kita cintai. 5 perkara ini jangan siapapun tahu, cukuplah hanya kita dengan Allah saja yang tahu. Lalu apa sajakah 5 perkara itu? Silakan simak videonya hingga selesai supaya bisa memahami isi yang terkandung dalam video ini. Yang pertama adalah dosa ataupun aib kita sendiri. Islam melarang kita untuk membuka ataupun menceritakan aib sendiri setelah Allah menutupnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap umatku akan mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla kecuali al-mujahirin, yaitu semisal ada seorang laki-laki yang mengerjakan sebuah perbuatan buruk pada malam hari, kemudian ia menjumpai waktu subuh dan Allah telah menutup aibnya berupa perbuatan buruk. Lalu laki-laki tersebut mengatakan, wahai fulan, aku telah mengerjakan sebuah perbuatan buruk atau jelek ini dan itu. Maka itulah orang yang malamnya Allah telah menutup aibnya, lalu ia membuka aibnya sendiri di waktu subuh. Hadis riwayah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, al-mujahirin adalah orang-orang yang menunjukkan bahwa ia telah berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan melakukan maksiat, dan termasuk terang-terangan adalah seseorang yang melakukan perbuatan maksiat di malam hari, kemudian di paginya ia berkata, wahai fulan, kemarin aku telah melakukan ini dan itu, padahal Allah telah menutupnya, dan di pagi harinya ia membuka tutupan Allah atas dirinya. Hadis riwayah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka dari itu hendaklah kita langsung bertaubat ketika melakukan kesalahan dan menutup erat aib tersebut. Lalu yang kedua adalah tidak boleh menceritakan aib orang lain. Aib adalah bagian dari masa lalu setiap orang, sehingga tidak boleh disebarkan apalagi dengan maksud menjelekkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang perintah menutup aib sesama. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surah An-Nur ayat 19. Ajaran Islam memerintahkan setiap muslim supaya menutup aib, baik aib diri sendiri maupun aib orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya tetapi tidak beriman dengan hatinya, janganlah kamu mengumpat kaum muslimin dan janganlah membuka aib mereka. Barang siapa membuka aib saudaranya, niscaya Allah akan membuka aibnya, dan siapa yang dibuka Allah akan aibnya, niscaya Allah akan menunjukkan aibnya meskipun dirahasiakan di lubang kendaraan.
Hadis riwayah Imam Tirmizi. Lalu yang ketiga adalah urusan ranjang suami istri. Ada beberapa umat muslim yang terkadang terlalu terbuka atau mereka yang baru menikah menceritakan hubungan intim dengan pasangannya, baik suami maupun istri, atau kepada teman terdekatnya hanya untuk mencairkan suasana atau bercandaan saja. Padahal dalam ajaran agama Islam, hubungan intim antara suami dan istri ini tidak boleh diumbar ke siapapun. Merasa sudah sah, banyak pasangan suami istri yang memang sengaja berduaan dan menciptakan momen intim. Karena sudah sah, maka tidak ada lagi fitnah serta terhindar dari zina. Karena itu tidak jarang mereka mengumbar urusan ranjang kepada orang lain. Padahal menceritakan urusan ranjang kepada orang lain adalah sesuatu hal yang sangat dilarang. Sebagai pasangan suami istri, jangan sampai dibicarakan atau bahkan diumbar dengan orang lain. Hal ini menjadi perhatian Rasulullah SAW bahwa perilaku itu terlarang. Rasulullah SAW pernah bersabda, paling buruknya kedudukan manusia di sisi Allah nanti di akhirat adalah orang laki-laki yang berhubungan badan dengan istrinya lalu ia menceritakan rahasianya kepada orang lain. Hadis riwayah Imam Muslim. Lalu yang keempat adalah menjaga amanah orang lain. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang menceritakan sesuatu peristiwa kemudian ia berpaling, maka cerita itu menjadi amanah. Hadis riwayah Imam Tirmizi. Amanah merupakan salah satu sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Ajaran untuk bersifat amanah ini sejalan dengan perintah Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu dan sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Rasulullah juga pernah bersabda tentang amanah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tidak ada iman yang sempurna bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah dan tidak ada agama yang sempurna bagi orang yang tidak menepati janji. Amanah memiliki arti dipercaya atau terpercaya. Sementara itu, jika dilihat dari sisi akidah dan syariat agama, amanah adalah segala sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan dan berkaitan dengan orang lain atau pihak lain. Amanah bisa berupa benda, pekerjaan, perkataan, ataupun kepercayaan. Maka amanah bisa berbentuk apa saja yang nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya. Sebagai contoh dalam pergaulan sehari-hari, kita sering mendengar cerita dari rekan ataupun sahabat tentang diri mereka dan juga orang lain. Sadar ataupun tidak, sebenarnya cerita-cerita tersebut menjadi amanah buat kita. Karena dipandang sebagai amanah, itu menjadi rahasia yang harus dijaga. Setiap cerita yang sampai kepada kita pada dasarnya semua adalah amanah. Apakah itu benar ataupun salah, keduanya harus dirahasiakan, dalam arti tidak memberitahukan kepada orang yang tidak berhak untuk mengetahuinya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat kelak. Hadis riwayah Imam Ibnu Majah. Dalam hadis lain dari Rasulullah SAW juga bersabda, khianat terbesar adalah ketika engkau membicarakan saudaramu perkara yang bagimu itu menganggap dirimu jujur, padahal baginya dirimu adalah pembohong. Hadis riwayah Imam Bukhari. Kemudian yang kelima adalah orang yang dipercaya memandikan jenazah. Dari Abu Rafi radhiyallahu an secara marfu, siapa yang memandikan mayat lalu ia menyembunyikan aibnya, maka Allah akan mengampuninya sebanyak 40 kali. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang keutamaan orang memandikan mayat lalu melihat aibnya kemudian menutupinya. Orang yang melihat kekurangan pada mayat itu ada dua macam. Yang pertama yang berkaitan dengan kondisinya, dan yang kedua yang berkaitan dengan tubuhnya. Jenis yang pertama misalnya, jika ia melihat perubahan wajah yang menghitam dan menjadi jelek pada mayat, maka ini bisa jadi merupakan tanda su'ul khotimah.
kita mohon kepada Allah untuk keselamatan dirinya, maka dia tidak boleh menceritakan kepada orang lain bahwa aku telah melihat orang ini dalam kondisi seperti ini. Karena ini berarti mengungkap aibnya, sementara orang itu telah pergi menghadap Robnya, dan Allah akan memberinya balasan yang pantas dengan adil atau maaf atas karunia-Nya. Dan yang kedua, seperti jika ia melihat cacat di punggung mayat yang selama hidupnya ia tutupi dari orang lain, maka orang yang menutupinya saat kematiannya mendapatkan pahala ampunan yang besar sebanyak 40 kali. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah mengenai 5 hal yang tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Semoga kita semua adalah orang yang selalu amanah serta tidak suka menceritakan ataupun mengumbar aib diri kita maupun orang lain kepada siapapun. Demikianlah hanya ini yang bisa saya bagikan dan sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.